Kembali bersama Fakta 62. Faktanya memberi jauh lebih bahagia dibanding menerima. Berbagi bisa apa saja, sesederhana dan semiliknya, termasuk ilmu yang dipunya. Seperti supir bajai yang ajarkan baca tulis hingga berbahasa Inggris gratis bagi supir-supir bajai lainnya. Asalnya berawal sejak diketahui banyak supir bajai rekannya bahkan belum bisa membaca. Faktanya kebaikan masih ada. Kamu rambutan? Mas. Aja. Iya, ulangi lagi. Dalam hidup saya itu bagaimana saya di pekerjaan itu tidak hanya melulu mencari uang untuk anak istri di rumah. Kami hidup itu hanya sementara. Bagaimana sementara itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Lagi jadi bukti, kebaikan masih ada. Muslik Hudin misalnya, 10 tahun merantau di ibu kota, pria asal Jawa Tengah ini mencari rejeki dengan menjelajah aspal menarik bajai. Sejak awal bekerja, ditemuinya banyak rekan-rekan sesama penarik bajai ternyata belum bisa membaca. Tergerak, ia mengajari satu persatu yang dikenalnya. Berkembang, ia pun ajarkan berhitung hingga bahasa Inggris. Rp3.000. Tujuannya sederhana, meningkatkan kemampuan minimal untuk bisa lanjut ajarkan ke anak-anak mereka. Juga bisa mengantar bahkan jadi guide turis mancanegara. Kalau 25.000 bahasa Inggrisnya apa? Sering pada tanya. Akhirnya kami bismillah, niat ikhlas mengembangkan ilmunya, terutama conversation, daily conversation untuk menangani turis-turis asing agar supir bajai itu bisa ngomong minimal harga setiap Sabtu dan Minggu. Kebetulan Sabtu dan Minggu itu penumpangnya agak sepi, jadi kami mengambil waktu seperti itu sekitar 2 jam lah, 2 jam untuk para supir bajai agar mereka bisa berbicara bahasa Inggris. Senang sekali saya mengajari daily conversation yang pastinya tidak merasa rugi. Karena ilmu diamalkan kan justru malah saya semakin pinter. Diawali mengajarkan baca tulis, kemudian bahasa Inggris. Kini tak jarang ia pun berbagi pengetahuannya berbahasa Arab. Tanpa memungut biaya, ia ajarkan sesama pengemudi bajai, juga tetangga, termasuk anak-anak sekitar tempat tinggalnya di Kedoya, Jakarta Barat, atau juga di jalanan. Pak, selama ngajari teman-teman, kan sesama supir bajai ini, ada nggak sih yang nganggep remeh gitu, Pak? Ya, untuk masalah pelajaran saya yang menganggap remeh ya sedikit lah. Dan yang menganggap remeh itu nanti ternyata malah menyesal. Ternyata ketemu dengan orang asing, malah laporan kepada saya, akhirnya menyesal. Akhirnya ingin belajar bahasa Inggris, itu seperti itu. Saya merasa mampu, akhirnya saya bagaimana apa yang saya punya, saya tularkan kepada teman-teman agar mereka juga merasakan bagaimana ngomong bahasa Inggris, itu seperti itu. Ada yang tanya, Pak Musli, saya nggak bisa membaca nulis, bisa ngomong bahasa Inggris? Nggak bisa, pasti bisa. Kalau kita berlatih, maka kita bisa, itu seperti itu. Faktanya, data hingga 2022, 9,24% penduduk Indonesia berusia di atas 44 tahun masih buta huruf. Faktornya beragam, ekonomi termasuk diantaranya. Mau kemana kamu? Supir bajai misalnya, banyak yang buta huruf sebab prioritaskan penghasilan untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Secercah kepedulian, datangkan banyak arti, tumbuhkan banyak harapan. Sesederhana kepedulian sesama supir bajai mengajarkan membaca, juga mengenal bahasa, hingga datangkan peluang lainnya. Pelajarannya ini mungkin merupakan hal-hal dasar keseharian conversation ya, tapi hal ini yang penting loh kalau misalnya supir-supir bajai di sini bertemu dengan pendatang dari luar negeri yang ingin naik bajai mereka. Where are you from? Where are you? What is your name? Kecil. I am from. Muslik ajarkan sebisanya. Pengetahuan sebatas yang juga didapatkan di pondok pesantren yang sempat dienyamnya.
menambah fasilitas, buku misalnya. Tak jarang ia rogoh sebagian dari rezekinya menarik bajai yang berkisar 50 hingga 100 ribu per hari. Hasilnya, hampir semua rekan yang diajarkannya kini sudah melek aksara. Bahkan juga bicara meski terbata dalam berbahasa Inggris. Where are you going? Kamu rambutan? How much? Sini aja. Oh, no. Iya, ulangi lagi. Oh, udah puluhan tahun di sini jadi supir bajai. Oh, belajar mengenai kalau kita ketemu sama orang turis gitu. Terus mengenai uang. Terus selamat pagi, mau pergi kemana. Ya bingung, kadang kita ngelunjukin uang. Gini saya bingung lah kalau mau pergi kemana juga kita nggak tahu. Alhamdulillah terbantu lah adanya Pak Musli, kita bisa berbahasa sedikit-sedikit lah. Ya, saya akui dan saya maklumi karena saya berangkat ya dari non pendidikan, ya jelas grogi ada, mengucapkan bahasanya juga nggak bisa. Karena itu saya alhamdulillah ketemu beliau sedikit demi sedikit lebih tahu dan ngerti. Faktanya, kebaikan masih ada. Selama masih ada yang peduli, masih ada yang mau menikmati indahnya berbagi. Sederhana dan mendasar, namun faktanya ilmu yang disebarkan akan selalu bermanfaat. Dengan niat baik, tentu saja kita akan selalu dapat berbagi manfaat dan juga kebaikan bagi sekitar kita. Maria Natasha, Rio Pramasta, berbagi fakta baik.